Tahun 2023 adalah tahunnya AI, di mana memang perkembangan teknologi dan juga investasi itu mengarah kepada startup-startup yang bergerak di bidang AI. Tapi pertanyaannya, apakah hal tersebut akan bertahan di tahun 2024? Mari kita bahas semuanya hanya di Opsiana Podcast episode kali ini. Jadi di episode kali ini, gue pengen ngebahas beberapa tren teknologi dan startup yang kemungkinan akan booming di tahun 2024. Jadi yang pengen gue bahas itu lebih ke bidangnya aja. Dan sekali lagi ini adalah prediksi, bukan berarti pasti. Dan prediksi ini dibuat oleh orang-orang yang bisa dibilang expert di bidangnya, terutama di dunia startup dan teknologi. Kira-kira tren teknologinya apa aja? Mari kita mulai bahas yang pertama. Yang pertama ternyata bertahan dari tahun 2023, yaitu AI. Perkembangan AI di tahun 2023 ini bisa dibilang cukup sukses ya, terlepas dari kontroversi yang ada. Secara fungsional, AI itu sudah dapat berfungsi dengan baik dan bahkan sudah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari sisi bisnis pun sudah mulai banyak yang menginvestasikan uang mereka untuk pengembangan AI mereka sendiri. Kita nggak bisa bilang bahwa AI yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan ini gagal atau berhasil, karena pengembangannya itu saja baru dimulai di tahun 2023 ini. Dan agar bisa menjadi sebuah AI yang sempurna, tentunya butuh pengembangan yang jauh lebih lama lagi. Setidaknya mereka itu butuh data dalam jumlah yang besar. Pertanyaannya, apakah 1 tahun saja sudah cukup? Jawabannya tidak. Kemungkinan besar, pengembangan AI itu akan terus berlanjut sampai di tahun 2024 nantinya. Kemungkinan besar akan banyak negara yang mulai terjun ke dalam pengembangan AI, bahkan ikut merumuskan aturan dari penggunaan AI. Sehingga pengembangan AI itu harusnya menjadi lebih terarah. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang belum menggunakan AI, melihat studi kasus yang terjadi di tahun 2023, ada kemungkinan mulai punya ketertarikan mengimplementasikan AI ke dalam bisnis mereka. Tapi tentunya dengan skalanya masing-masing. Sehingga penggunaan AI ini akan semakin meluas. Jadi bisa dibilang hal-hal yang tadi gue sebutkan itu adalah salah satu pendorong perkembangan AI di tahun 2024. Teknologi selanjutnya adalah climate tech atau teknologi lingkungan, atau bisa dibilang juga teknologi ramah lingkungan. Sebenarnya ini mengarahnya bukan kepada teknologinya aja ya, tapi kepada bisnis yang lebih ke ramah lingkungan. Perlu diketahui juga bahwa sejak tahun 2022 itu, isu lingkungan sudah menjadi isu yang dibicarakan secara global atau internasional. Sehingga dunia itu mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di dunia itu mulai menjadi perusahaan yang ramah lingkungan, dengan mulai mengurangi limbah, kemudian mulai mengolah limbah, mengganti sumber energi fosil menjadi energi yang terbarukan. Intinya banyak cara yang didorong. Kemudian arah investasi pun juga mulai berubah, mulai mengarah kepada investasi ke ramah lingkungan. Kalau di Indonesia itu dikenal dengan yang namanya investasi hijau. Investasi-investasi seperti ini mulai mengarah kepada startup-startup yang bergerak di bidang lingkungan. Ada istilahnya clean tech atau startup yang bergerak di bidang pengolahan limbah. Ada juga energi tech yang fokusnya itu ke energi yang terbarukan. Intinya udah mulai kelihatan lah banyak startup-startup yang bergerak di bidang lingkungan. Dan kelihatannya di tahun 2024 ini akan semakin terdorong ke sana. Melihat kondisi bumi yang juga semakin lama semakin memburuk, tentunya ini menjadi urgensi bagi seluruh dunia juga. Sehingga tren climate tech ini bukan sekedar tren, melainkan menjadi sebuah kebutuhan yang urgen. Tren teknologi selanjutnya adalah digital health tech. Bahkan spesifiknya ada yang bilang telemedicine lagi. Bisa dibilang startup yang bergerak di bidang telemedicine itu sudah booming di masa-masa pandemi. Tetapi ketika pandemi itu sudah mulai membaik, popularitas mereka dan investasi ke arah sana pun juga semakin menurun, tergantikan oleh startup-startup yang bergerak di bidang biohealth dan juga startup mental health. Karena memang bisa dibilang fase-fase setelah pandemi itu adalah fase-fase pemulihan. Pemulihan dari sisi mental dan juga proses riset untuk menciptakan obat-obatan yang baru lagi. Tapi di tahun 2024 justru startup telemedicine ini diprediksi akan naik kembali. Bahkan perkembangannya ini akan semakin diboost dengan implementasi AI. Bahkan prediksinya itu akan terjadi sebuah evolusi, di mana telemedicine yang awalnya itu kita berkomunikasi dengan dokter melalui chat atau by telepon, kini akan lebih berfokus kepada video consultation. Sehingga layaknya kita berkonsultasi dengan dokter ketika kita datang ke rumah sakit. Dan hal inilah yang mendorong
startup telemedicine akan naik di tahun 2024 nantinya. Untuk startup yang bergerak di bidang kesehatan lainnya seperti mental health dan juga biohealth, secara popularitas akan tetap sama di tahun 2024 karena secara global pun masih dapat dikatakan masih dalam fase pemulihan pasca pandemi. Jadi kemungkinan besar kebutuhan terhadap startup ini pun masih dibutuhkan dan bahkan bisa dibilang akan segera menjadi lifestyle yang baru. Dan yang terakhir, tren teknologi di tahun 2024 kembali kepada blockchain. Setelah gue riset lumayan lama, gue lihat sih secara teknologinya itu tidak jauh berbeda dengan di tahun 2021-2022. Tapi tentunya kali ini akan lebih berfokus kepada fungsional dari blockchain tersebut. Bukan karena hype investasi seperti di tahun 2021-2022 kemarin. Tapi yang cukup lucu di sini adalah ternyata tidak ada metaverse di tahun 2024. Jadi untuk teman-teman pecinta metaverse, sayang sekali belum masuk ke dalam tren 2024. Tapi ada satu teknologi baru nih di blockchain. Sebenarnya kayaknya bukan teknologi baru sih, tapi baru diperkenalkan ke masyarakat, yaitu RWA atau Real World Asset. Secara konsep ini mirip dengan NFT, tapi yang dijadikan token itu adalah aset di dunia nyata. Sebenarnya ini udah pernah diimplement sejak beberapa tahun yang lalu, cuma kurang familiar aja. Tapi di India sepertinya sudah mulai familiar, di mana implementasinya ini malah di sektor properti. Sektor yang menurut gue juga lumayan beresiko karena asetnya itu kan harganya juga nggak main-main. India sendiri kan adalah salah satu negara berkembang yang sektor teknologinya itu berkembang dengan pesat. Bahkan sering banget menjadi kiblat perkembangan teknologi di dunia. Makanya gue nggak heran nanti kalau si RWA ini bakalan booming di secara global juga. Tapi seperti yang biasa gue omongin, meskipun ini dari negara yang teknologinya berkembang pesat, ini adalah teknologi baru. Jadi kalaupun dia nanti muncul dan menjadi populer di skala internasional, kita sebagai orang awam sebaiknya berhati-hati dengan teknologi baru ini. Biasanya yang kayak gini-gini banyak scamnya, jadi hati-hati aja. Apalagi kalau udah bawa-bawa aset-aset berharga, kemudian investasi, sebaiknya kalian harus berhati-hati banget. Oke, jadi itu dia beberapa tren teknologi dan startup yang akan berkembang di tahun 2024. Tren-tren yang gue sebutin ini adalah tren-tren yang diprediksi oleh para pakar teknologi akan menonjol di tahun 2024. Sehingga mungkin untuk para investor sudah harus bersiap-siap untuk membidik bidang-bidang yang bisa dibilang menjadi tren di tahun 2024 ini. Tapi sekali lagi ini namanya hanya prediksi, bisa saja salah, bisa saja benar. Karena kondisinya itu juga tergantung dengan kondisi pasar di dunia di tahun 2024 nantinya. Bisa bergeser juga kok. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan episode kali ini, jadikanlah ini sebagai informasi belaka saja. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.